Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 Manajemen Risiko Lingkungan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing Bapak Mahaza SKM MKes. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama yaitu Tania Farera, Putri Andini, Ilham Akbar, Dwi Sukmariandani, Fitria, Mitra Indriani, Fadilah, Nesa Desiska Rahmadani, Selin Star, dan Afifah Suliat Putri. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang identifikasi risiko penggunaan masker dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Kepada pemateri dipersilahkan. Analisis risiko penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penularan wabah COVID-19. Masker kain adalah masker yang dianjurkan pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat umum. Masker kain yang direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO bukan sembarang satu lapis kain yang dijadikan masker, melainkan masker yang tersusun oleh 3 lapisan sebagai berikut. Yang pertama, lapisan paling dalam yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap air seperti katun atau campuran katun. Kedua, lapisan tengah kedap air yang terbuat dari bahan tanpa tenun sintetis seperti polipropilena atau lapisan katun yang dapat meningkatkan penyaringan atau menahan droplet percikan cairan yang keluar saat batuk atau bersin. Lapisan terluar yang terbuat dari bahan kedap air seperti polipropilena, polyester, atau campuran keduanya, yang dapat membatasi kontaminasi dari luar yang menembus ke dalam hidung dan mulut pemakai. Masker kain ini dapat menyaring udara sebesar 60% karena kemampuan menyaringnya tidak sebaik masker bedah, apalagi N95. Penggunaan masker ini hanya untuk masyarakat umum yang sehat dan bukan untuk tenaga medis yang sering bertemu dengan orang sakit. Masyarakat umum yang menggunakan masker kain ini juga harus mengombinasikan penggunaan masker ini dengan menjaga jarak serta mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kelebihan masker kain ini dibandingkan dengan masker yang lain adalah masker ini dapat dicuci kemudian dapat digunakan kembali. Masker kain dapat digunakan selama 3-4 jam, kemudian harus dicuci. Pencucian masker ini menggunakan air hangat dan juga deterjen. Yang kedua adalah masker bedah. Masker bedah yang diprioritaskan untuk digunakan oleh orang sakit dan tenaga medis. Tenaga medis walaupun sehat-sehat saja diprioritaskan untuk menggunakan masker bedah karena sering terpapar dari pasien. Masker bedah ini memiliki kemampuan menyaring udara lebih baik daripada masker kain. Namun, masker ini tidak bisa dicuci untuk digunakan kembali. Apabila sudah basah atau kotor, maka harus dibuang dan lebih baik disobek terlebih dahulu agar tidak ada yang menggunakan kembali. Yang ketiga, masker N95. Masker N95 sesuai dengan namanya menyaring udara sebesar 95%. Masker ini digunakan oleh tenaga medis yang melakukan tindakan beresiko tinggi untuk tertular virus, seperti memasang alat bantu napas pada pasien COVID-19 yang mengalami gagal napas. Bagi pasien yang menjalankan isolasi mandiri, apabila hendak keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker ini agar virus dalam tubuh pasien tidak menyebar ke orang di sekelilingnya.
Bagi masyarakat, juga sangat disarankan menggunakan masker N95 apabila pergi ke rumah sakit dibanding masker bedah atau medis. Masker ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan jenis masker yang lain, sehingga dapat digunakan jika pergi ke tempat yang memiliki resiko penularan tinggi. Dalam sebuah penelitian UCLA dikutip dari detik.com, masker N95 dapat digunakan 3 kali dengan catatan bagian respirator harus dijaga dengan baik dan tidak boleh diletakkan sembarangan karena dapat menyebabkan kontaminasi oleh virus atau bakteri lain. Sebenarnya ini berlaku untuk seluruh jenis masker, akan tetapi tidak disarankan untuk memakainya 1 kali pakai saja. Yang keempat, face piece respirator. Respirator jenis ini biasanya digunakan oleh para pekerja yang memiliki resiko tinggi terkena atau terpapar gas-gas yang berbahaya. Masker jenis ini biasanya dipakai pada masyarakat yang bekerja di industri agar partikel berbahaya tidak masuk ke dalam mulut. Yang kelima, face shield merupakan salah satu jenis alat pelindung diri atau APD yang digunakan untuk melindungi wajah. Perlu diingat bahwa sesuai dengan namanya, face shield hanya berfungsi untuk melindungi area wajah, termasuk mata, dari percikan droplet atau serpihan benda kecil yang lainnya, namun tidak memberikan perlindungan terhadap saluran pernafasan. Hal ini karena face shield tidak dapat menutup hidung dan mulut kita secara rapat, sehingga kemungkinan virus atau bakteri masuk ke dalam saluran pernapasan kita masih dapat terjadi. Penggunaan face shield sebagai pelengkap masker dapat meningkatkan keefektifan fungsi masker karena resiko virus masuk melalui hidung dan mulut kita semakin berkurang. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah face shield harus menutupi seluruh bagian dari sisi wajah, sehingga fungsinya sebagai pelindung wajah benar-benar maksimal. Yang pertama, jangan sentuh bagian depan face shield. Ibarat tameng, bagian depan face shield dimungkinkan sudah terkontaminasi dengan virus maupun bakteri karena merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan sumber paparan. Maka dari itu, hindari menyentuh bagian depan face shield agar tangan kita tidak terkontaminasi dengan virus dan bakteri yang menempel. Jika kita ingin melepas face shield, pegang bagian tali yang ada di belakang kepala. Yang kedua, selalu lakukan disinfeksi atau pembersihan setiap kali face shield selesai digunakan. Disinfeksi merupakan langkah yang paling penting untuk dilakukan agar tidak terjadi akumulasi virus dan bakteri. Disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci face shield dengan air dan sabun atau mengelapnya dengan alkohol 70% hingga bersih. Jika hal tidak dilakukan secara benar, alih-alih melindungi diri, face shield justru dapat menjadi sarang kuman dan virus yang akan membahayakan kesehatan kita. Selesai dibersihkan, jangan lupa untuk menyimpan face shield dengan rapi di tempat yang bersih dan ventilasi yang baik. 3. Tetap gunakan masker. Ingat bahwa penggunaan face shield adalah sebagai pelengkap masker, bukan sebagai pengganti masker. Menggunakan masker dengan cara yang benar tetap merupakan cara yang paling efektif untuk menghalangi virus dan bakteri masuk ke tubuh melalui hidung dan mulut kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa face shield dan masker mempunyai fungsi yang berbeda dan tidak bisa saling menggantikan. Ingatlah untuk selalu memperhatikan fungsi dan tujuan dari APD yang kita gunakan. Pahami prinsip cara kerja, cara penggunaan, serta cara perawatan yang benar agar alat yang kita gunakan untuk melindungi tidak malah menjadi bumerang yang dapat mencelakai diri kita. Ini adalah gambar 4 jenis masker. Yang pertama kain, masker bedah, masker N95, dan yang keempat face respirator.
Perilaku memakai masker. WHO menawarkan panduan berikut mengenai penggunaan masker secara tepat yang diambil dari praktik-praktik terbaik di tempat pelayanan kesehatan. Yang pertama, bersihkan tangan sebelum menggunakan masker. 2. Tempatkan masker dengan hati-hati dan pastikan masker menutupi mulut dan hidung sesuai dengan batang hidung dan tali dengan erat untuk meminimalisasi jarak bukaan antara wajah dan masker. 3. Hindari menyentuh masker saat menggunakan masker. Lepas masker dengan teknik yang sesuai, jangan menyentuh bagian depan masker, melainkan lepas ikatan masker dari belakang. Yang kelima, setelah melepas masker atau setelah masker bekas tidak sengaja tersentuh, bersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air jika tangan terlihat kotor. Yang keenam, ganti masker segera setelah masker menjadi lembab dengan masker baru yang bersih dan kering. Jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Yang ke-8, buang masker sekali pakai setelah digunakan dan segera buang masker setelah masker dilepas. Alternatif masker non-medis untuk masyarakat umum. Jika terjadi kekurangan persediaan masker non-medis, perlindungan wajah dapat dipertimbangkan sebagai alternatif dengan tetap diingat bahwa pelindung wajah lebih lemah dibanding masker dalam hal pencegahan penularan droplet. Jika pelindung wajah digunakan, pastikan rancangan tepat sehingga menutupi bagian samping wajah dan bagian bawah dagu. Selain itu, pelindung wajah dapat lebih mudah dicuci bagi orang-orang yang lebih kesulitan menggunakan masker medis atau seperti penyandang gangguan kesehatan jiwa, disabilitas, pertumbuhan, tunarungu, dan kesulitan mendengar, dan anak-anak. Perilaku tidak memakai masker. Berikut dampak yang ditimbulkan jika tidak memakai masker atau menutupi wajah setiap kali kita berada di tempat umum menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC. Pertama, mudah terpapar virus. Salah satu bahaya tidak memakai masker di tempat terbuka adalah terpapar virus. Seperti yang telah disampaikan oleh WHO, COVID-19 bisa menyebar melalui udara. Apabila seseorang tidak memakai masker saat keluar rumah, maka virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui jalur pernapasan. Banyak studi membuktikan bahwa penutup wajah atau masker dan face shield efektif dalam mencegah penularan virus melalui cairan atau droplet yang keluar saat seseorang batuk, berbicara, atau bersin. 2. Menyebarkan virus ke orang lain. CDC menegaskan masker dapat membantu kita mencegah orang lain terjangkit berbagai penyakit yang bisa ditularkan melalui udara, salah satunya COVID-19. Berdasarkan penelitian, penggunaan masker secara teratur, terutama di saat bertemu teman atau saudara di masa pandemi, dapat mengurangi penularan virus secara signifikan. CDC menemukan banyak orang dengan COVID-19 tidak menyadari bahwa mereka membawa virus di tubuhnya. Sekitar 40% orang positif COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala OTG berpotensi dapat menularkan virus ke orang lain. Keberadaan OTG sebagai pembawa virus corona semakin tidak terdeteksi oleh publik. Maka dari itu, memakai masker sangat penting dilakukan untuk mengerem laju penyebaran COVID-19. Selanjutnya, membawa virus ke tubuh. Bahaya lain akibat tidak memakai masker di tempat umum adalah kemungkinan tubuh membawa virus. Beberapa studi menunjukkan bahwa virus corona dapat bertahan hidup di permukaan benda dalam waktu yang cukup lama. Dalam aktivitas sehari-hari, seseorang akan memegang benda-benda yang ada di sekitarnya, kemudian tidak sadar menyentuh wajah dengan tangan yang mungkin saja terkontaminasi. Maka dari itu, memakai masker sangat penting untuk melindungi tubuh dari virus corona yang dapat masuk lewat area wajah. Meskipun masker bukan alat pencegahan yang sempurna, namun setidaknya dapat membatasi transmisi virus dari tangan ke wajah, terutama hidung dan mulut.
Sikap pengetahuan dan tindakan pengguna masker atau respirator. Sikap pengetahuan dan tindakan yang harus diperhatikan bagi pemakai ataupun pengguna masker atau respirator adalah: 1. Masker hanya dapat digunakan oleh satu orang saja dan tidak boleh digunakan bergantian dengan orang lain. Semua masker harus diganti jika basah dan terlihat kotor. Masker yang basah tidak boleh digunakan untuk waktu yang lama. Lepaskan masker tanpa menyentuh bagian depan masker, dan jangan sentuh mata atau mulut setelah melepaskan masker. Buang masker atau simpan masker di kantong yang dapat ditutup rapat sampai masker dapat dicuci dan dibersihkan. Setelah itu, segera bersihkan tangan. Masker non-medis harus sering dicuci dan ditangani dengan hati-hati agar tidak mengkontaminasi barang-barang lain. Jika lapisan masker kain terlihat lusuh, buang masker tersebut. Jika menggunakan kain pakaian untuk membuat masker, suhu pencucian tertinggi harus diperiksa. Jika instruksi pencucian terdapat di label pakaian, pastikan apakah pakaian sumber kain tersebut dapat dicuci dengan air hangat atau panas. Pilih kain yang dapat dicuci. Cuci dengan air hangat hingga panas di suhu 60 derajat Celcius dengan sabun atau deterjen baju. Solvent polipropilena tanpa tenun dapat dicuci pada suhu tinggi hingga 125 derajat Celcius. Serat alami dapat bertahan pencucian bersuhu tinggi dan penyetrikaan. Cuci masker dengan lembut tanpa gesekan, tarikan, ataupun perasaan yang berlebihan. Jika bahan yang digunakan adalah bahan tanpa tenun seperti subbond. Kombinasi subbond polipropilena tanpa tenun dan katun dapat menoleransi suhu tinggi. Masker yang terbuat dari kombinasi ini dapat dicuci dengan cara diuap atau direndam dalam air mendidih. Jika air panas tidak tersedia, cuci masker dengan sabun atau deterjen dalam suhu ruangan. Kemudian rendam masker dalam air mendidih selama 1 menit dan rendam masker dalam larutan 0,1 klorin selama 1 menit. Identifikasi risiko penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penularan wabah COVID-19. Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernafasan, tentunya termasuk COVID-19. Meskipun pemakaian masker sebagai APD bermanfaat dalam mencegah penularan, tetapi juga memiliki risiko yang mengancam keselamatan pekerja selama penggunaan. Oleh sebab itu, kemungkinan bahaya dan risiko tersebut harus dipertimbangkan dengan baik saat memberlakukan penggunaan terus-menerus masker medis secara selektif. Yang pertama, kontaminasi diri akibat menyentuh dan menggerakkan masker dengan tangan yang terkontaminasi. Yang kedua, kemungkinan kontaminasi diri yang dapat terjadi jika masker medis tidak diganti saat basah, kotor, atau rusak. Yang ketiga, kemungkinan munculnya lecet di kulit wajah, dermatitis, iritan, atau jerawat yang memburuk saat sering digunakan untuk waktu yang lama. Yang keempat, masker mungkin tidak nyaman digunakan. Yang kelima, rasa aman yang semu yang menyebabkan kemungkinan menurunnya kepatuhan pada langkah-langkah pencegahan yang sudah diakui sebagai penjagaan jarak fisik dan menjaga kebersihan tangan. Yang keenam, risiko penularan droplet dan cipratan ke mata jika memakai masker tidak menggunakan perlindungan mata. Yang ketujuh, kerugian atau kesulitan memakai masker bagi kelompok-kelompok tertentu yang rentan seperti penyandang gangguan kesehatan jiwa, disabilitas pertumbuhan, tunarungu, dan kesulitan mendengar dan anak-anak. Yang kedelapan, kesulitan memakai masker di lingkungan yang panas dan lembab.
Untuk bahaya yang mungkin ditimbulkan dalam beberapa waktu ke depan dari pemakaian masker secara terus-menerus tanpa mengikuti anjuran yang telah ditetapkan oleh WHO, di antaranya yang pertama menimbun karbon dioksida, yang kedua iritasi kulit, dan yang ketiga sakit kepala, keempat peningkatan resistensi saluran pernafasan, yang kelima hipoksia. Selanjutnya, analisis risiko. Dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul Analisis Risiko Produk APD Pencegahan Penularan COVID-19 untuk Pekerja Informal di Indonesia. Analisis risiko dilakukan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA, yang merupakan metode terpadu untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko potensial dan aktual dari suatu produk atau proses dan aksi potensial untuk mencegah risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan FMEA agar dapat menganalisis risiko APD pencegahan penularan COVID-19 secara detail dan cepat, serta dapat menghasilkan rekomendasi aksi yang aplikatif dan terstruktur untuk para pekerja informal untuk meminimalkan risiko yang muncul. FMEA juga memudahkan pekerja informal dalam memahami peminimalan risiko mana yang harus lebih diprioritaskan. Berdasarkan hasil penelitian, masker itu memiliki yang pertama 2 risiko rancangan, 2 risiko persiapan, 2 risiko penyimpanan, dan 1 risiko pembuangan. Risiko prioritas yang perlu diperhatikan pada masker adalah pelepasan masker di tempat umum. Masker tidak dibersihkan dengan baik setelah digunakan, dan pembuangan masker yang keliru. Seluruh risiko prioritas yang disebutkan tidak hanya memiliki severity yang tinggi, namun juga sering dilakukan pekerja informal ketika bekerja dan sulit dihindari dalam kegiatan sehari-hari. Analisis FMEA terhadap APD seperti masker atau respirator, pencegah penularan COVID-19 menghasilkan cukup banyak risiko yang berpotensi membahayakan para pekerja informal dalam menghadapi kehidupan normal yang baru, di mana setiap orang perlu meningkatkan awareness kepada potensi paparan virus. Berikut adalah tabel menganalisis masker dengan metode FMEA. Ada rancangan persiapan pemakaian, penyimpanan, dan pembuangan masker. Hasil penelitian pada FMEA produk masker, terdapat 10 potensi risiko yang muncul dalam penggunaan masker sebagai APD. Nilai prioritas risiko tertinggi yang dianalisis terletak pada proses pemakaian masker, RPN-nya yaitu 576. Potensi risiko yang paling tinggi terjadi saat pekerja memakai masker, yakni pada proses melepaskan masker di tempat umum. Pada proses pembersihan masker, potensi risiko yang sering terjadi adalah kelalaian dengan menggunakan masker kembali tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Proses pembersihan masker pun tidak dapat diabaikan mengikuti potensi risiko masih adanya kontaminan yang menempel pada masker yang belum dibersihkan dengan baik. Pada proses pembuangan masker yang sudah tidak layak pakai juga memiliki skor RPN yang cukup tinggi, yaitu 448. Proses pembuangan masker yang sudah tidak layak pakai cenderung sering diabaikan. Penggunaan merasa masker yang dipakai masih cukup layak meskipun sudah longgar atau robek. Potensi risiko pada proses pembuangan masker yaitu masker tidak dibuang secara terpisah dengan sampah lainnya. Dengan kategori sering terjadi. Dampak yang muncul dari proses pembuangan masker yang tidak dapat adalah menyebarnya kontaminan berbahaya dari masker yang telah dipakai. Dengan melakukan analisis risiko, penggunaan terutama seluruh golongan masyarakat dapat mengetahui bahwa selain sebagai proteksi diri, penggunaan masker juga berpotensi membahayakan tubuh apabila dalam penggunaan yang salah. Pengetahuan dalam memilih bahan yang bagus dan sehat ketika menggunakan masker,
cara pakai, lama pemakaian, dan risiko yang mungkin timbul akibat pengelolaan yang salah terhadap masker yang memiliki bahan tertentu. Pengelolaan risiko. Tindakan pencegahannya yaitu dapat dilakukan dalam pengendalian risiko agar kita tidak salah paham menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Dan rekomendasinya, saran yang diberikan dalam pencegahan risiko penggunaan masker dalam penularan COVID-19. Tindakan pencegahan. Yang pertama, mengecek kebersihan tangan sebelum menggunakan masker. Mengecek dan memastikan hidung dan mulut tertutup dengan baik saat memakai masker. Mendisiplinkan diri dan memastikan agar tidak menyentuh masker saat bekerja. Mengecek durasi pemakaian masker dan jika masker basah atau robek segera diganti. Memastikan masker kain yang masih layak digunakan agar dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali. Mencuci masker dengan air panas dan deterjen hingga bersih. Mengecek setiap masker yang ingin dipakai kembali agar disimpan pada media yang bersih dan steril. Mengecek masker yang tidak layak pakai agar dibuang terpisah sehingga tidak bercampur dengan bagian lain di tong sampah. Rekomendasi. Penggunaan masker sebaiknya memilih rancangan masker yang menyesuaikan dengan ukuran masing-masing, nyaman saat digunakan atau tidak longgar maupun sempit, dan memastikan mulut dan hidung dan dagu tertutup sempurna. 2. Sebaiknya pengguna masker tidak melepaskan masker saat berada di tempat umum dan memastikan physical distancing minimal 1 meter. 3. Mengganti masker yang digunakan di atas 4 jam. 4. Sebaiknya memiliki 2-3 masker cadangan per hari yang dibawa saat keluar ruangan. 5. Mencuci masker dengan air panas dan deterjen hingga bersih. 6. Menyimpan masker di tempat yang tertutup, rapat, dan bersih. Jika tidak memungkinkan dapat menggunakan alternatif lain seperti box plastik tertutup, box kaca, dan lain-lain. 7. Membuang masker yang tidak layak dipakai atau longgar dan robek secara terpisah agar kontaminan yang ada tidak bercampur dengan bagian yang lain di tong sampah. Rekomendasi tiap jenis respirator. 1. Respirator bedah. A. Penggunaan respirator sebaiknya memiliki rancangan masker yang menyesuaikan dengan ukuran masing-masing, nyaman saat digunakan atau tidak longgar maupun sempit, dan memastikan mulut dan hidung dan dagu tertutup sempurna. B. Tidak melepaskan respirator saat berada di tempat umum dan memastikan physical distancing minimal 1 meter. C. Penggunaan respirator bedah disarankan penggunaannya pada seluruh pasien dengan infeksi pemaparan akut untuk pencegahan transmisi dan pada tenaga medis saat memberikan pelayanan pada pasien dengan sindroma infeksi saluran pernafasan akut. D. Baiknya memiliki 2-3 masker cadangan per hari yang dibawa saat keluar ruangan. E. Mengganti masker yang digunakan di atas 4 jam. F. Menyimpan masker di tempat yang tertutup rapat dan bersih. Jika tidak memungkinkan dapat menggunakan alternatif lain seperti box plastik tertutup, box kaca, dan lain-lain. G. Membuang respirator bedah dengan cara menyobek respirator tersebut, lalu dibuang pada tempat yang berbeda dengan sampah yang lain agar tidak terjadi kontaminan. 2. Respirator N95. A. Penggunaan respirator sebaiknya memiliki rancangan masker yang menyesuaikan dengan ukuran masing-masing, nyaman saat digunakan, tidak longgar maupun sempit, dan memastikan mulut dan hidung dan dagu tertutup sempurna. B. Masker respirator N95 digunakan pada tenaga medis yang kontak maksimal 2 meter dari seluruh pasien dengan gejala seperti influenza. C. Penggunaan masker respirator N95 pada tenaga medis yang melayani pasien dengan curiga infeksi dengan transmisi melalui aerosol, misalnya tuberkulosis paru.
D. Tenaga medis tidak boleh melepaskan masker respirator N95 selama beraktivitas di fasilitas kesehatan. Masker respirator N95 juga disarankan ketika menangani pasien dengan dugaan infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh patogen novel, misalnya infeksi virus corona, COVID-19, atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Membuang masker yang tidak layak dipakai, longgar, dan robek secara terpisah agar kontaminan yang ada tidak bercampur dengan bagian yang lain di tong sampah. Tiga, respirator scuba dan respirator katun serta respirator kain. Penggunaan respirator sebaiknya memilih rancangan masker yang menyesuaikan dengan ukuran masing-masing, nyaman saat digunakan, tidak longgar maupun sempit, dan memastikan mulut dan hidung dan dagu tertutup sempurna. B. Tidak melepaskan respirator saat berada di tempat umum dan memastikan physical distancing minimal 1 meter. C. Baiknya memiliki 2-3 masker cadangan per hari yang dibawa saat keluar ruangan. D. Mencuci masker dengan air panas dan deterjen hingga bersih. Menyimpan masker di tempat tertutup dan bersih. Jika tidak memungkinkan, dapat menggunakan alternatif lain seperti box plastik tertutup, box kaca, dan lain-lain. F. Membuang masker yang tidak layak pakai dalam kurung longgar dan robek secara terpisah agar kontaminan yang ada tidak bercampur dengan bagian yang lain di tong sampah. Lampiran Sejarah FMEA. Di dalam mengevaluasi perencanaan sistem dari sudut pandang reliability, failure, modes and effect analysis atau FMEA merupakan metode yang vital. Sejarah FMEA berawal pada tahun 1950 ketika teknik tersebut digunakan dalam merancang dan mengembangkan sistem kendali penerbangan. Sejak saat itu, teknik FMEA diterima dengan baik oleh industri luas. Terdapat standar yang berhubungan dengan metode FMEA. Standar Inggris yang digunakan secara garis besar menjelaskan BS 5760 atau British Standard 5760, yaitu A. Bagian 2, Guide to the Assignment of Reliability. B. Bagian 3, Guide to Reliability Practice. Yang C. Bagian 5, Guide Failure Modes and Effect Analysis. FMEA memberikan pedoman dalam pengaplikasian teknik tersebut. Standar militer Amerika yang banyak dipertimbangkan menjadi referensi standar. Yang kedua, dasar FMEA. FMEA merupakan salah satu alat dari Six Sigma untuk mengidentifikasi sumber-sumber atau penyebab dari suatu masalah kualitas. Menurut Chrysler 1995, FMEA dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengenali dan mengevaluasi kegagalan potensi suatu produk dan efeknya. Yang kedua, mengidentifikasi tindak yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempatan dari kegagalan potensi terjadi. Yang ketiga, pencatatan proses. Sedangkan manfaat FMEA adalah sebagai berikut. Yang pertama, hemat biaya karena sistematis, maka penyelesaiannya tertuju pada potensial cost, penyebab yang potensial, sebuah kegagalan atau kesalahan. Yang kedua, hemat waktu karena lebih tepat pada sasaran. Kegunaan FMEA adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika diperlukan tindakan preventif pencegahan sebelum masalah terjadi. Yang kedua, ketika ingin mengetahui mendata alat deteksi yang ada jika terjadi kegagalan. Yang ketiga, pemakaian proses baru. Yang keempat, perubahan atau penggantian komponen peralatan. Yang kelima, pemindahan komponen atau proses ke arah baru.
Pengertian FMEA. FMEA adalah suatu tujuan FMEA. Terdapat banyak variasi di dalam rincian FMEA, tetapi semua itu memiliki tujuan untuk mencapai yang pertama, mengenal dan memprediksi potensi kegagalan dari produk atau proses yang dapat terjadi. Yang kedua, memprediksi dan mengevaluasi pengaruh dari kegagalan pada fungsi dalam sistem yang ada. Yang ketiga, menunjukkan prioritas terhadap perbaikan suatu proses atau subsistem melalui daftar peningkatan proses atau subsistem yang harus diperbaiki. Yang keempat, mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan yang bisa diambil untuk mencegah atau mengurangi kesempatan terjadinya potensial kegagalan atau pengaruh pada sistem. Yang kelima, mendokumentasi proses secara keseluruhan. Selanjutnya, langkah dasar FMEA. Terdapat langkah dasar dalam proses FMEA yang dilakukan oleh tim desain for Six Sigma adalah yang pertama, membangun batasan proses yang dibatasi oleh struktur proses. Yang kedua, membangun proses pemetaan dari FMEA yang mendeskripsikan proses produksi secara lengkap dan alat penghubung tingkat hierarki dalam struktur proses dan ruang lingkup. Yang ketiga, melihat struktur proses pada seluruh tingkat hierarki, di mana masing-masing parameter rancangan didefinisikan. Yang keempat, identifikasi kegagalan potensial pada masing-masing proses. Yang kelima, mempelajari penyebab kegagalan dari pengaruhnya. Selanjutnya, identifikasi elemen-elemen FMEA proses. Beberapa elemen-elemen FMEA adalah sebagai berikut. Yang pertama, nomor FMEA, berisi nomor dokumen FMEA yang berguna untuk identifikasi dokumen. Yang kedua, jenis, berisi nama dan kode nomor sistem, subsistem, atau komponen di mana akan dilakukan analisa FMEA. Yang ketiga, penanggung jawab proses, adalah nama departemen atau bagian yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses sistem item di atas. Yang keempat, disiapkan oleh, berisi nama, nomor telepon, dan perusahaan dari personal yang bertanggung jawab terhadap pembuatan FMEA ini. Yang kelima, tahun model. 6, tanggal berlaku. Yang ketujuh, tanggal FMEA. Yang kedelapan, tim inti atau core team berisi daftar nama anggota tim FMEA serta departemennya. 9, fungsi proses, deskripsi singkat mengenai proses pembuatan item di mana sistem akan dianalisa. 10, bentuk kegagalan potensial merupakan suatu kejadian di mana proses dapat dikatakan secara potensial gagal untuk memenuhi kebutuhan proses atau tujuan akhir produk. Yang 11, efek potensial dari kegagalan merupakan suatu efek dari bentuk kegagalan terhadap pelanggan, di mana setiap perubahan dalam variabel yang mempengaruhi proses akan menyebabkan proses itu menghasilkan produk di luar batas-batas spesifikasi. 12, tingkat keparahan, penilaian keseriusan efek dari bentuk kegagalan potensial. 13, klasifikasi, merupakan dokumentasi terhadap klasifikasi karakter khusus dari subproses untuk menghasilkan komponen, sistem, atau subsistem tersebut. 14, penyebab potensial adalah bagaimana kegagalan tersebut bisa terjadi. Dideskripsikan sebagai sesuatu yang dapat diperbaiki. 15, keterjadian adalah sesering apa penyebab kegagalan spesifik dari suatu proyek tersebut terjadi. 16, pengendali proses saat ini merupakan deskripsi dari alat pengendali yang dapat mencegah atau memperbesar kemungkinan bentuk kegagalan terjadi atau mendeteksi terjadinya bentuk kegagalan tersebut. 17, deteksi merupakan penilaian dari kemungkinan alat tersebut dapat mendeteksi penyebab potensial terjadinya suatu bentuk kegagalan. 18, nomor prioritas risiko merupakan angka prioritas risiko yang didapatkan dari perkalian severity, occurrence, dan detection. 19, tindakan yang direkomendasikan. Setelah bentuk kegagalan diatur sesuai peringkat RPN-nya, maka tindakan perbaikan harus segera dilakukan terhadap bentuk kegagalan dengan nilai RPN tertinggi. 20, penanggung jawab tindakan yang direkomendasikan, mendokumentasikan nama dan departemen penanggung jawab tindakan perbaikan tersebut serta target waktu penyelesaian. 12, tindakan yang diambil. Setelah tindakan diimplementasikan, didokumentasikan secara singkat uraian tindakan tersebut serta tanggal efektifnya.
22 hasil RPN setelah tindakan perbaikan diidentifikasi, perkiraan dan rekam ukuran severity dan detection baru yang dihasilkan serta hitung RPN yang baru. Jika tidak ada tindakan lebih lanjut diambil, maka beri catatan mengenai hal tersebut. 23 tindak lanjut. Dokumentasi proses FMEA ini akan menjadi dokumen hidup di mana akan dilakukan perbaikan terus-menerus sesuai kebutuhan perusahaan. Berikut kriteria evaluasi dan sistem peringkat untuk severity of effects dalam MEA proses. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi bahaya atau risiko selain FMEA. Metode identifikasi lain yang pertama yaitu Job Safety Analysis atau yang disingkat dengan JSA, yang merupakan salah satu langkah utama dalam analisis bahaya dan kecelakaan dalam usaha menciptakan keselamatan kerja. Bila bahaya dikenali, maka dapat dilakukan tindakan pengendalian yang berupa perubahan fisik atau perbaikan prosedur yang dapat mereduksi bahaya kerja. Dalam pelaksanaannya, prosedur analisa keselamatan kerja memerlukan latihan, pengawasan, dan penulisan uraian kerja yang dikenal sebagai JSA untuk mempermudah pengertian prosedur kerja pada karyawan. Hal-hal positif yang dapat diperoleh dari pelaksanaan metode JSA ini adalah yang pertama sebagai upaya pencegahan kecelakaan, yang kedua sebagai alat kontak safety atau safety training terhadap tenaga kerja baru, yang selanjutnya melakukan review pada job prosedur setelah terjadi kecelakaan. Yang keempat, memberikan pre-job instruction pada pekerja yang baru, dan selanjutnya memberikan pelatihan secara pribadi kepada karyawan, meninjau ulang SOP sesudah kecelakaan atau near miss accident terjadi. Tujuan pembuatan JSA. Tujuan pelaksanaan JSA secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga tenaga kerja diharapkan mampu mengenali bahaya sebelum terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dan sebagai tujuan jangka panjang dari program JSA ini, diharapkan tenaga kerja dapat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan JSA, sehingga dapat menanamkan kepedulian tenaga kerja terhadap kondisi lingkungan kerjanya, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kondisi tidak aman, atau yang disebut dengan unsafe condition. Yang selanjutnya, manfaat JSA. Pelaksanaan JSA mempunyai manfaat dan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk memberikan pelatihan atau training mengenai prosedur kerja dengan lebih aman dan efisien. Yang kedua, memberikan training kepada tenaga kerja atau karyawan baru. Yang ketiga, memberikan pre-job instruction pada pekerja yang tidak tetap. Yang keempat, melakukan review pada job prosedur setelah terjadi kecelakaan. Yang kelima, melakukan studi terhadap pekerjaan untuk memungkinkan dilakukan improvement metode kerja. Yang keenam, identifikasi pengamanan apa saja yang perlu dipakai saat bekerja. Dan yang ketujuh, meningkatkan produktivitas kerja dan tingkah laku positif mengenai safety. Selanjutnya, metode identifikasi bahaya yang lain selain FMEA dan JSA yaitu Preliminary Hazard Analysis atau yang disingkat dengan PHA, merupakan suatu metode yang dilakukan dalam mengetahui bahaya-bahaya awal pada suatu sistem baru. PHA dilakukan jika tidak ada informasi mengenai sistem tersebut. Dan selanjutnya ada checklist, digunakan sebagai cara untuk mengetahui kondisi awal pada suatu kondisi yang meliputi aspek-aspek safety. Safety checklist dapat digunakan untuk mengevaluasi perangkat peralatan, fasilitas, konsep desain, atau prosedur operasi. Yang selanjutnya yaitu metode hazard dan operability study, yang disingkat dengan HAZOP. Digunakan untuk mengidentifikasi bahaya pada industri kimia.
digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proses yang berhubungan dengan keselamatan dan bahaya pada lingkungan dan memproses masalah yang dapat berdampak pada efisiensi operasi. Metode yang selanjutnya yaitu Fault Tree Analysis atau yang disingkat dengan FTA, merupakan FTA ini menentukan metode yang bersifat deduktif, dimulai dengan menetap kejadian puncak atau top event yang memungkinkan terjadi dalam sistem atau proses. Dilanjutkan dengan mengidentifikasi semua kejadian yang dapat menyebabkan kejadian puncak tersebut dalam bentuk pohon logika ke bawah. Berikut metode-metode lain identifikasi bahaya selain FMEA. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri kelompok dari kelompok 3 yang membahas tentang identifikasi risiko penggunaan masker dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Baik, demikian video presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Bapak Mahaza selaku pembimbing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.